Selamat datang di channel Pendidikan Al-Wilhaq. Kelas 5, tema 7, subtema 1, muatan pelajaran PKN. Keragaman sosial budaya di Indonesia. Mengapa Indonesia termasuk negara dengan masyarakat majemuk? Indonesia merupakan negara kesatuan yang masyarakatnya majemuk. Bangsa Indonesia terdiri atas beberapa suku bangsa yang menyebar dari Sabang, ujung Sumatera Utara, sampai Merauke atau ujung Papua. A. Keragaman sosial budaya di Indonesia. Budaya merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Berikut wujud dari budaya. Yang pertama berupa gagasan atau ide, yaitu kepercayaan. Yang kedua, tindakan berupa upacara adat. Yang ketiga, benda berupa pakaian adat dan senjata tradisional. Sebagai identitas, budaya juga sebagai kepribadian suatu bangsa. Negara kita mengembangkan budaya daerah dalam rangka memperkaya budaya nasional. Hubungan antara keduanya sangat erat karena kebudayaan nasional bersumber dari kebudayaan daerah. Kebudayaan nasional lahir sebagai hasil usaha, akal budi atau pikiran seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam ras dan suku. B. Faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia. Yang pertama, faktor keturunan. Di antaranya, ras Indonesia. Ras Indonesia terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, ras Papua Melanesoid dari Papua, Aru, dan Pulau Kai. Yang kedua, ras Negroid seperti orang Semang, Malaka, dan Kepulauan Andaman. Selanjutnya, ras Wedoid, contohnya orang Sakai Siak, Kubu Sumatera Selatan, Jambi, Tomuna di Pulau Muna, Enggano di Pulau Enggano, dan Mentawai di Pulau Mentawai. Ras Melayu Mongoloid, Proto-Melayu atau Melayu Lama, contohnya Batak, Toraja, dan Dayak. Deutero-Melayu atau Melayu Baru, contohnya Bugis, Minang, Jawa, Sunda, Betawi, Melayu, Manado, dan Bali. Indonesia juga terdiri dari kelompok warga keturunan Arab, Pakistan, India, dan ras Kaukasoid. Faktor kedua yang mempengaruhi keragaman di Indonesia adalah suku bangsa. Masyarakat majemuk terdiri atas beberapa suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki adat istiadat serta budaya yang berbeda. 2. Perbedaan kondisi geografis berpengaruh pada mata pencaharian rakyat Indonesia. Yang ketiga, pengaruh budaya luar. Indonesia terbuka pada pengaruh budaya Cina, Arab, India, dan bangsa Eropa. C. Cara menghargai perbedaan ras dan suku bangsa. Yang pertama, bersikap positif pada keragaman budaya Indonesia. 2. Hidup saling berdampingan dengan berbagai ras dan suku bangsa. 3. Ikut serta dalam kegiatan pawai budaya dan sebagainya. 4. Menghargai dan menghormati adat istiadat, kebiasaan, dan hasil kesenian suku bangsa lain. 5. Berteman dengan siapa saja tanpa menonjolkan ras dan suku bangsa. D. Persebaran suku bangsa di Indonesia. Yang pertama, suku bangsa yang ada di Pulau Sumatera, yaitu Aceh, Batak, Melayu, dan Minang. Kedua, suku bangsa yang ada di Pulau Kalimantan, contohnya Kutai, Berau, Banjar, dan Pasir. 3. Suku bangsa yang ada di Pulau Sulawesi, contohnya Makassar, Bugis, Toraja, Mandar, dan Bentong. Suku bangsa yang ada di Pulau Jawa yaitu Baduy, Betawi, Sunda, Jawa, dan Madura. Suku bangsa yang ada di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, contohnya Baliaga, Bali Majapahit, Bima, Sika, Dompu, dan Flores. Suku bangsa yang ada di Kepulauan Maluku, contohnya Ambon, Seram,
Banda, Ternate, Tidore, dan Furu-Furu. Dan yang terakhir, suku bangsa yang ada di Pulau Papua, contohnya Arfak, Asmat, Biak, Dani, Onim, dan Atam. Tahukah kalian bahwa perbedaan antar suku bangsa yang satu dengan lainnya terletak pada bahasa, adat istiadat, dan sistem kekerabatan? Yang pertama, adat istiadat, contohnya kebiasaan turun-menurun seperti ngaben. Yang kedua, bahasa daerah, contohnya penggunaan bahasa Jawa, Sunda, Minang, dan Melayu. Yang ketiga, sistem kekerabatan, berasal dari garis ayah atau patrilineal, dari ibu matrilineal, dan kedua-duanya. Upaya pengembangan dan pelestarian budaya nasional. Yang pertama, kegiatan pengenalan dan penyebaran budaya nasional kepada masyarakat. Contohnya melalui pawai budaya. Yang kedua, kegiatan penggalian situs-situs bersejarah dan pemeliharaan temuan sejarah. Yang ketiga, pengembangan budaya lewat mata pelajaran muatan lokal di sekolah. Dan yang keempat, mengembangkan sikap menghormati kebudayaan sendiri dan orang lain. Faktor pendorong rasa kebangsaan di Indonesia. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal terdiri dari kenangan kejayaan masa lalu pada zaman masa kerajaan, seperti Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Yang kedua, persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah Belanda. Yang ketiga, munculnya golongan cendekiawan. Keempat, muncul semangat persamaan derajat pada masyarakat Indonesia. 2. Faktor eksternal, pergerakan nasionalisme di berbagai negara. Yang kedua, politik etis atau balas budi Belanda yang diprakarsai oleh Van de Venter. Faktor eksternal selanjutnya adalah kemenangan Jepang atas Rusia, membuktikan bahwa bangsa Asia bisa mengalahkan bangsa Eropa. Yang keempat, sadarnya kaum terpelajar tentang nasib bangsanya dari Perang Dunia Pertama. Dampak rasa kebangsaan di berbagai bidang. Yang pertama, bidang pendidikan. Munculnya cendekiawan dan organisasi pelajar serta mahasiswa untuk melawan penjajah. Yang kedua, bidang ekonomi. Ada upaya penghapusan eksploitasi ekonomi asing supaya rakyat bebas dari penderitaan penjajahan. Dampak rasa kebangsaan selanjutnya adalah bidang politik. Muncul organisasi pergerakan yang menyuarakan aspirasi, serta muncul paham baru seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme, demokrasi, dan Pancasila. Yang keempat, bidang sosial budaya. Pembentukan identitas sosial. Yang pertama, penggunaan nama Indonesia yang diawali oleh J.R. Logan tahun 1850 serta Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Selanjutnya, upaya memfilter budaya asing untuk melindungi budaya Indonesia. Menyimak video ini, sampai jumpa lagi. Dadah!